Dia tuh ngaku kalau sebenarnya dia yang ngebunuh kedua orang tuanya beserta 4 saudaranya. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di video Mamulatul Hasanah. Di video aku kali ini aku akan cerita lagi tentang video atau kasus-kasus yang menurut kalian itu tidak bisa masuk di akal. Stay tune ya. Pada tahun 1965, tinggallah sebuah keluarga yang berada di lingkungan Amityville, 112 Ocean Avenue, Long Island, New York, Amerika Serikat. Keluarga tersebut terdiri dari 7 orang, yaitu ayah, ibu, serta 5 orang anaknya. Kepala keluarga yang bernama Ronald DeFeo terkenal sangat kasar, dan istrinya yang bernama Lois DeFeo terkenal sangat angkuh. Dari kedua sifat mereka yang seperti itu, akhirnya membuat anak yang bernama Ronald DeFeo Jr., anak pertama mereka, kejiwaannya itu menjadi sangat terganggu pada saat remaja. Karena setiap ada permasalahan yang dihadapi oleh Ronald DeFeo Jr., ia pasti selalu mabuk-mabukan atau bahkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Gak cuma itu aja, bahkan Ronald DeFeo Jr. ini sering menyerang ayahnya secara fisik dan mengancam ayahnya menggunakan pistol. Pada saat usia 18 tahun, Ronald DeFeo Jr. mendapatkan salah satu perusahaan dealer warisan dari ayahnya. Tetapi karena dia merasa itu perusahaan dari ayahnya, jadi dia merasa seenaknya aja, jarang masuk kerja, suka bolos gitulah pokoknya seenaknya dia. Di hari itu pada tanggal 12 November 1974, Ronald DeFeo Jr. itu kembali bolos bekerja dan memilih untuk berkumpul bersama teman-temannya di sebuah bar yang bernama Henry's Bar di Long Island, New York, Amerika Serikat. Gak jauh sih dari rumahnya. Nah, pas malam harinya dia itu pulang nih ke rumahnya. Kan pas di bar dia tuh nelpon orang-orang yang ada di rumahnya, tapi gak ada yang angkat. Nah, pas malamnya dia pulang ke rumahnya, dan ketika dia pulang itu yang akhirnya mengubah semua keadaan di sekitarnya. Pada pukul setengah 7 pagi, yaitu tanggal 13 November 1974, Ronald DeFeo Jr. kembali untuk ke barnya, tempat ia berkumpul bersama teman-temannya semalam. Ia tiba-tiba masuk aja gitu ke bar, terus sambil teriak-teriak, tolong dong, kayaknya orang tua gue kebunuh deh, ketembak, tolongin gue dong, ayo cepetan. Akhirnya karena dia teriak-teriak kayak gitu kan, panik, masih pagi, itu beberapa orang ikut ke rumah dia karena penasaran juga kan kenapa gitu. Nah, akhirnya pas mereka semua sampai di rumahnya, mereka lihat kalau orang tuanya si DeFeo Jr. ini tuh udah tewas. Gak cuma orang tuanya aja, bahkan keempat saudaranya pun juga ikut tewas. Jadi DeFeo Jr. ini anak pertama dari Ronald DeFeo dan Lois DeFeo. Nah, adik-adiknya itu ikut tewas juga, bukan cuma keluarganya doang. Terus tewasnya itu dalam keadaan yang telungkup. Dan anehnya, seorang yang melihat peristiwa itu otomatis kaget kan, langsung nelpon polisi tuh akhirnya. Halo Pak Polisi, tolong dong, di sini ada kejadian pembunuhan nih, kayak gitu. Nah, akhirnya polisinya datang kan ke tempat itu. Terus polisi lihat-lihat sekitar, mulai interogasi juga beberapa saksi dari sana. Dan tapi itu anehnya, kan itu kejadiannya sekitar pukul 3 pagi. Tapi nggak ada tuh satu warga pun yang dengar ada suara tembakan dari situ. Itu apa? Tidurnya kayak kebo apa gimana ya? Masa nggak ada yang dengar tembakan sama sekali sih? Padahal setelah diidentifikasi nih sama polisi, itu tuh dibunuhnya pakai tembakan senjata kaliber A.35. Senjata apa dah tuh? Pokoknya senjata buat ngebunuh lah. Tapi nggak ada yang dengar satupun dari warga situ. Korbannya tuh ada 6 orang. Jadi kan dari orang tuanya DeFeo Jr., Ronald DeFeo, Lois DeFeo, terus adik-adiknya si DeFeo Jr. Dawn, Allison, Marge, dan Yohanes Mateo. Jadi semuanya itu langsung terbunuh dan dalam keadaan terkelungkup. Jadi nggak ada perlawanan sama sekali setelah diidentifikasi.
Dan bisa dipastikan sama polisi mereka itu dibunuhnya dalam keadaan tidur. Jadi pas mereka lagi tidur, terus mereka langsung ditembak kayak gitu, yang akhirnya mati. Nah, di tubuh dari orang tuanya itu 2 kali tembakan, sedangkan di keempat saudara-saudaranya itu cuma sekali tembakan doang. Nah, karena semuanya meninggal, semua anggota keluarga di sana itu meninggal kecuali Devil Junior. Akhirnya Devil Junior kan yang dibawa untuk menjadi saksi di kantor polisi. Terus akhirnya dia dibawa nih ke kantor polisi, diinterogasi. Karena kan dia juga anak pertama, terus yang melihat pertama kali orang tua serta saudaranya itu terbunuh, ya kan? Ia tuh biasa dipanggil dengan sebutan Butch. Saat diinterogasi polisi, dia malah ngaku kalau yang ngebunuh keluarganya itu pembunuh bayaran profesional, nama Louis Fallini. Tapi pengakuannya itu selalu berubah-ubah, mungkin karena dia juga kan semalam dia habis dari bar nih, terus masih dalam keadaan yang kayak mabok gitu lah ya. Nah, pengakuannya ini selalu berubah-ubah, entah bilangnya A, terus entah bilangnya B. Akhirnya polisi, detektif tuh terus kan gali informasi, maksudnya apa sih sebenarnya gitu dari motif pembunuhan ini gitu, apakah si anak ini emang beneran tahu tentang kejadian pembunuhan itu. Nah, setelah diinterogasi selama 20 jam tuh diinterogasi, akhirnya si Devil Junior ini tuh ngaku juga kalau sebenarnya dia itu yang ngebunuh. Dia ngebunuh orang tuanya sama 4 saudara-saudaranya. Pas ngakuin tuh dia bilang, di saat aku mulai, aku tuh nggak bisa berhenti gitu. Jadi kayak suara di rumah aku tuh bilang aku harus ngebunuh mereka kayak gitu. Coba, ini emang posisinya si Devil Juniornya emang gila apa gimana? Dia emang pengen dapat warisan dari orang tuanya atau gimana? Soalnya kan orang tuanya kaya banget tuh, rumahnya gedongan cuy. Terus punya ini juga kan, dealer mobil, perusahaan dealer mobil. Perusahaannya juga banyak, gak cuma itu aja. Selama penyelidikan kejadian yang ada di rumah Amityville itu, rumah tersebut dibiarkan kosong begitu aja selama 13 bulan. Jadi kan dari bulan November, nah itu dibiarkan kosong sampai akhirnya di bulan Desember nih ada yang mau nempatin, yaitu keluarga George Lutz. Nah, George Lutz ini yang ngebeli rumah itu seharga $80. Gila, murah banget kan? Rumah gedongan cuma dihargai dengan harga segitu. Kata George, gila ini mah rezeki nomplok banget buat gue. Lumayan nih kan, kapan lagi dapat rumah gede terus murah. Nah, pas si George ini mau beli, jadi kan melewati agen gitu kan, agen penjual rumah. Nah, agen penjual rumahnya ini tuh bilang, ini tuh bekas rumah pembunuhan gitu loh. Terus kata George, ya udahlah nggak masalah, yang penting gue dapet rumah ini murah, nggak apa-apa. Nah, udah dikasih tahu gitu tuh. Jadi keluarga George Lutz ini pindah bersama istrinya serta 3 orang anaknya pada tanggal 18 Desember 1975. Pada sore harinya mereka itu mengundang tokoh agama, ya istilahnya kalau di kita mah Islam Pak Ustadz gitu lah ya, mungkin bagi mereka pastor kali ya. Nah, sorenya itu mengundang pastor tuh di rumahnya kayak buat ngedoain kayak gitu, namanya juga baru ditempatin. Ketika si pastornya ini lagi doa-doa di sana, terus kayak ada suara yang bilang, pergi dari sini, keluar dari sini, kayak gitu. Tapi pastornya tuh nggak bilang sama mereka, cuma ngelanjutin aja kan doa-doanya, yang akhirnya pulang gak lama dari itu. I was blessing the sewing room. It was cold. It was really cold in there. And I thought, gee, this is peculiar. Because it was a lovely day out. And it was winter, yes, but it didn't account for that kind of coldness. By also sprinkling holy water. And I heard a rather deep voice behind me saying, get out. It seemed so directed toward me that I was really quite startled. I felt a slap at one point on the face. I felt somebody slap me, and there was nobody there. Gak tau juga tuh siapa yang ngomong kayak gitu. Suaranya itu berasal dari ruang yang akan digunakan sebagai ruang menjahit oleh istrinya George. Ketika keluarga George ini pindah, mereka tuh sering banget ngalamin hal-hal aneh. Masa ya, pernah tangannya George itu keluar darah dari tangannya. Kekuatan apa coba? Mungkin punya mukjizat apa keluar darah dari tangannya? Coba, aneh kan? Tapi sama si George ini tuh dihiraukan gitu aja. Soalnya kan baru pindah nih posisi
punya rumah tuh susah, Bor. Apalagi dengan harga yang murah, rumah gedongan murah. Jadi tadi kan di tanggal 18 Desember, hari pertama keluarga George ini pindah ke rumah Amityville, itu pastornya bilang kalau ada yang nyuruh dia pergi kan dari rumah itu. Nah, ketika tanggal 24 Desember 1975, pastornya tuh nelpon keluarga George bilang kalau mereka tuh jangan pakai ruangan yang nyuruh si pastor itu keluar dari sana. Nah, ruangan itu tuh rencananya bakalan dipakai sama istrinya George buat menjahit. Jadi dulunya ruangan itu tempat Mars dan Yohanes Matthew itu tidur di sana. Yang kejadian DeVeo Junior itu loh. Pasti pas pastornya lagi nelpon, sambungan teleponnya tuh tiba-tiba terputus, padahal jaringannya itu dalam kondisi yang bagus. Nah, pastornya kan juga ada rencana nih mau berkunjung lagi kan ke rumah itu, ke rumah Amityville yang ditempati sama keluarga George. Tapi pas hari H-nya dia mau datang ke sana, pastornya demam tinggi. Aneh kan? Sebelumnya padahal baik-baik aja. George juga ngerasa kalau emang banyak banget hal-hal aneh yang dia rasain di rumah itu. Kayak misalnya kalau malam suka ada suara pintu kebanting, terus bau yang gak enak. Pernah juga nih dia pagi-pagi baru bangun, terus di karpetnya tuh ada lendir warna hijau gitu. Iya banget kan, itu dari mana coba asalnya? Nah, di rumah dia tuh juga berasa hawanya tuh dingin aja, gak pernah hangat. Padahal nih posisinya dia selalu nyalain perapian gitu biar dalam keadaan rumahnya tuh terasa hangat, tapi nggak berasa, kayak anyep aja gitu bawaannya, dingin terus hambar gitulah. Ada lagi kejadian aneh yang George rasain ini pas ngeliat muka bininya tuh berubah jadi kayak muka nenek-nenek umur 90 tahunan, rambut yang dalam keadaan acak-acakan, terus muka penuh sama keriput, pokoknya mirip banget sama nenek-nenek perempuan sepuh gitu. Yang bikin lebih merinding lagi, setiap kejadian yang George alami itu pukul 3 pagi, tepatnya 3 pagi lewat 15 menit, dimana kejadian keluarga DeVeo Junior itu terjadi. Bahkan putri George ini yang paling kecil, yang berumur 5 tahun, yang bernama Missy, itu tuh cerita kalau dia itu punya temen namanya Jody yang memiliki mata berwarna merah serta bercahaya. George juga pernah lihat di tempat tidur anak-anaknya kalau anaknya itu melayang sendiri. Jadi naik terus turun, posisinya tuh di tempat tidur. Nggak ada gitu, nggak ada yang naikin turunin. Pokoknya nggak bisa masuk di akal lah. Aneh juga. Gak cuma anak-anaknya, bininya pun kayak gitu sama, melayang kayak gitu di tempat tidur. Gila banget dah. Nggak habis dipikir itu orang kayaknya stres deh dia tinggal di situ. Soalnya pas dia ngelihat kayak gitu juga dia nggak bisa ngapa-ngapain, shock aja gitu cuy. Bayangin aja lu ngelihat keluarga lu terus malam-malam dalam keadaan melayang sendiri kayak gitu, coba. Gimana nggak puyeng ya Allah. Pokoknya banyak banget deh kejadian-kejadian aneh yang George alamin. Itu pokoknya cuma dia doang yang ngerasain. Mungkin keluarganya juga ada yang ngerasain yang lainnya, tapi mungkin lebih banyak diem kali ya. Soalnya dia tuh setiap jam 3 pagi emang selalu terbangun aja gitu. Gak tahu kayak ada yang ngebangunin. Kayak suara-suara aneh gitu pas disamperin sama dia gak ada apa-apa. Terus pernah juga ada yang ngebanting pintu kan, anjingnya ngegonggong, pas disamperin gak ada apa-apa. Kan aneh. Nah, kalau dihitung-hitung dia tuh tinggal di sana baru 28 hari. Di hari ke-29-nya itu karena udah saking gak kuatnya nih si George-nya, akhirnya dia milih buat kabur aja deh dari situ. Dia sekeluarga tuh kabur dari situ pagi-paginya. Udah gak kuat banget kali ya, gila digangguin mulu tiap hari kan. Tadinya mungkin dia pikir, cuma perasaan gue aja kali, gue lagi kecapean kali, kayak gitu. Tapi kok tiap hari gitu, ya kan? Gimana gak pusing loh. Walaupun lo dapet harga murah di rumah, tapi kalau misalnya serem juga pusing juga, takut ya kan. Nah, jadi kan dia cuma tinggal 28 hari aja nih. Di awal Januari dia tuh pergi dari rumah beserta keluarganya sama bininya sama 3 anaknya juga kan.
itu cuma bawa barang yang menurut dia berharga aja. Kayak yang lainnya tuh ya udah dia tinggalin gitu aja gitu loh. Banyak makanan juga di kulkasnya, itu bodo amat, yang penting gue sama keluarga gue tuh harus keluar dari rumah ini. Karena ngerasa dia tuh udah nggak sanggup banget guys tinggal di situ. Ya lah gila, gue aja rasanya kalau tinggal di situ nih sehari doang itu rasanya udah pengen kabur dari rumah itu. Sumpah, stres. Bahkan di si George bilang dia lagi diwawancara, dia setelah kabur dari rumahnya, terus kan rumahnya tuh jadi rame, banyak yang datang juga kan. Nah pas George diwawancara ini dia bilang kalau aku tuh nggak sanggup lagi ngebayangin ya, kata dia kayak gitu. Saking seremnya, sampai dia tuh bilang kayak gitu. Setelah kepergian keluarga George, lingkungan rumah Amityville tuh jadi rame banget kan, karena masuk berita. Jadi warga-warga sekitar tuh pada penasaran, beneran gak sih ini rumahnya kayak gitu. Bahkan ya bahkan ada nih para wartawan terus mengundang supranatural gitu, kayak orang indigo gitu ya. Nah itu tuh ngecekin di dalam rumahnya, sebenarnya beneran gak sih yang dibilangin sama George ini, mereka ada apa enggak gitu kan. Akhirnya paranormal sama beberapa reporter gitu masuk ke dalam rumah itu, ngecekin kamarnya satu-satu. Itu ya kayak gede banget gitu guys, rumahnya gede, rumah gedongan, rumah orang kaya. Nah pas mereka ngecekin satu-satu, kata salah satu paranormal nih yang namanya Lauren, dia tuh bilang kalau pas dia masuk tuh ngerasa kayak ada perasaan yang depresi luar biasa kayak gitu. Pokoknya ngerasa nggak nyaman lah ada di rumah itu. Akhirnya mereka semua nih yang masuk yang masuk ke dalam rumah itu, yang wartawan sama supernatural tadi itu tuh fotoin kan satu-satu kan, fotoin setiap sudutnya gitu. Maksudnya penasaran, tapi nggak ada wujud yang ditampakin di dalam foto itu, kecuali ada satu yang benar-benar diyakinin bahwa itu tuh dia. Mengintip dari salah satu kamar yang ada di rumah itu. Gila, sumpah gue merinding banget ini. Ya pokoknya cuma itu salah satu yang ketangkep kamera, yang mungkin juga diyakinin kalau sebenarnya itu temannya si Missy tadi, anaknya George yang usianya 5 tahun itu. Saking ramainya kejadian yang dialami oleh keluarga George, akhirnya peristiwa Amityville House itu sampai masuk berita, bahkan ada juga yang ngebuat bukunya, filmnya pun ada. Ini tuh bener-bener kisah nyata, terserah kalian mau percaya atau enggak. Tapi George itu bener-bener yakin kalau yang dia alami itu nyata, gak pura-pura. Walaupun emang ada nih yang bilang Johnny Cale, salah satu profesional pembantah mitos gitu, yang bener-bener yakin kalau semua yang George bilang itu cuma hoax. Karena kenapa dia bisa bilang gitu? Karena katanya George gak punya bukti sama sekali. Ya mana sempet lu dokumentasiin pas lagi kejadian kayak gitu. Bawaannya juga takut. Apalagi jam 3 pagi, orang lagi pada tidur, terus lu malah ngerasa hal-hal yang aneh kayak gitu. Mana sempet ngedokumentasiin coba. Ih. Nah pernyataan Johnny Cale ini juga penuh pro kontra sih, soalnya kan setelah ditinggalkan sama keluarga George ini, ada keluarga baru kan yang nempatin rumah itu. Nah keluarga baru itu tuh bilang kalau mereka nggak ngerasa tuh digangguin, nggak ada tuh gangguan apapun yang mereka alami di rumah itu. Kira-kira menurut kalian gimana guys? Kalian percaya ini mitos atau fakta? Kira-kira menurut kalian aku harus bikin konten kayak apa lagi? Komen di bawah juga ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.